Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali ya anak soleh-soleha di pembelajaran tematik kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang kita mulai ya pembelajaran kita pagi ini. Nah, pagi ini kita belajar tema 9 dengan judul Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari pagi ini yaitu PKN. Jadi, anak soleh-soleha, pagi ini kita belajar PKN ya. Tujuan pembelajaran kita pagi ini ada 2. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu menuliskan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan dengan benar. Jadi itu ya anak soleh-soleha tujuan pembelajaran kita pagi ini. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama. Pembahasan kita yang pertama yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, anak soleh-soleha, lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu atau kita perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban yang dimaksudkan di sini yaitu hak adalah hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban ini anak soleh-soleha adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayani yang memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Sudah dipahami ya anak soleh-soleha perbedaan hak dan kewajiban. Sekarang kita masuk di perbedaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Nah, berikut ini hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. 2, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. 3, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. 4, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Adapun kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2, menerapkan perilaku hemat energi. 3, mengelola dengan baik limbah rumah tangga.
4. Menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berikut adalah akibat tidak melaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan. Akibatnya itu yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. 2. Terjadi kelangkaan sumber daya alam. 3. Udara tercemar karena adanya polusi. 4. Kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. 5. Timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Sekarang kita masuk di pembahasan kedua, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Anak soleh-soleha, kita sebagai warga negara berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Nah, berikut kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. 2. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 3. Memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian, adapun haknya itu, yang pertama, mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. 3. Memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat kita manfaatkan dari laut. Misalnya membangkitkan energi listrik, sumber garam, sumber makanan seperti halnya udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap asri. Ustazah ulangi, berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. 2. Mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. 3. Menggunakan mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. 4. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan 5, atau yang terakhir, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Jadi anak soleh-soleha, itulah cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Perilaku masyarakat di sekitar kita ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Nah, berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di lingkungan masyarakat. Perilaku masyarakat di sekitar, ada yang boros kan, ada yang hemat. Pertama, kita akan membahas yang boros. Yang pertama itu menghidupkan lampu pada saat siang hari, kemudian membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan, mengendarai kendaraan bermotor untuk kepergian jarak dekat, menonton televisi sepanjang hari, dan yang terakhir, meninggalkan komputer menyala dalam waktu lama. Itu
perilaku masyarakat di sekitar yang boros energi. Kemudian masyarakat yang di sekitar kita yang berperilaku hemat energi itu, yang pertama, mematikan lampu pada saat siang hari, menutup keran air saat tidak digunakan, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk kepergian jarak dekat, membatasi jam menonton televisi, dan yang terakhir, mematikan komputer yang tidak digunakan. Jadi itu ya, perilaku masyarakat di sekitar kita, baik yang boros energi ataupun yang hemat energi. Pembahasan kita yang ketiga yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang dimaksudkan itu lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan yang pertama, mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, dan yang terakhir, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Adapun kewajiban terhadap lingkungan hutan, yang pertama, melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan, dan yang terakhir, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Jadi itu ya anak soleh-soleha, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pembahasan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan sungai. Hak terhadap lingkungan sungai yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan yang terakhir, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Adapun kewajibannya yaitu tidak membuang limbah ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan yang terakhir, tidak membuang sampah ke sungai. Jadi itu ya anak soleh-soleha, hak dan kewajiban terhadap lingkungan sungai. Alhamdulillah, materi untuk pembelajaran kita pagi ini sudah selesai untuk pembelajaran PKN subtema 1. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha di rumah yaitu kerjakanlah tugas pada halaman 45 sampai Ustazah ulangi. Kerjakanlah tugas pada halaman 44 sampai 45 di buku siswa. Jangan lupa diperhatikan baik-baik soalnya dan usahakan dijawab dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat Ustazah jelaskan, yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.